Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sedikit berat, walaupun ini bukan hak saya untuk berbicara. Ya, ada yang lebih berhak untuk berbicara tentang tema ini, tapi karena ini adalah amanah, maka kita akan menjelaskan semampu atau sebatas pengetahuan kami tentang wali. Jadi apa sih wali, atau apa itu wali, dan karakter dari para wali itu seperti apa? Jadi sahabat sekalian, secara bahasa wali itu muradifuhu atau sama katanya bermakna nasir, seorang penolong, isim fa'il dari nasara yang penolong atau menolong, maka isim fa'il sebagai pelaku, artinya wali sama artinya dengan seorang penolong, kurang lebih seperti itu. Maka kalau dinisbahkan, disandarkan kepada Allah, maka terjemahan utuhnya adalah penolong-penolong Allah. Nah, atau kalau diterjemahkan ke bahasa yang lain adalah kekasih-kekasih Allah. Itu secara bahasa. Adapun secara definisi, sebenarnya ini nggak perlu didefinisikan secara syar'i, karena ketika kita mendengarkan waliullah, kekasih Allah, itu sudah bisa langsung kita fahami. Yang terpenting adalah mengenal mereka. Ya. Karena wali-wali itu tidak mesti harus bersorban atau tidak mesti berjubah. Ya. Tidak semua yang bersorban kita sebut sebagai seorang wali. Karena wali itu punya ciri khas atau karakteristik yang melekat bukan saja pada zohir mereka, ya. Bahkan secara zohir sedikit sekali karakter para wali itu nampak secara zohir. Malahan justru kebanyakan zohir mereka tertutupi dengan sifat-sifat basyariah, manusia mereka. Kalau kita makan, ya mereka makan. Kita minum, mereka minum. Kita tidur, mereka tidur. Bahkan mereka bersunda gurau. Juga ya, melakukan hal-hal yang mubah. Ya, traveling, jalan-jalan, ya, belanja-belanja. Ya, yang secara zahir itu tertutup dengan sifat-sifat basyariah. Adapun para nabi dan rasul itu, sifat karakteristik itu sama semuanya. Ya. Yang dimana kita sudah atau kita ketahui bersama yang sering disebut dalam kitab-kitab akidah dengan sifat 4 wajib bagi para nabi dan rasul, itu siddiq, amanah, fatanah, dan tabligh. Itu karakter utama dari para nabi dan rasul. Adapun para wali Allah ini, karena dia bukan nabi, maka secara sifat basyariah, zahirnya tertutup oleh sifat-sifat manusiawi. Tapi ada karakter yang dimana menjadi ciri khas betul dari para kekasih-kekasih Allah ini. Sehingga orang ketika melihatnya akan mengetahui bahwa dia itu adalah wali. Apalagi orang-orang yang punya sir di dalam qalbunya, pasti akan Allah kabarkan kepada dia bahwa si fulan ini adalah wali. Terus karakter utama para wali itu seperti apa? Ya sebenarnya banyak sekali ya dalil-dalil yang menyebutkan tentang karakter-karakter khusus dari para nabi-nabi, para wali-wali Allah. Tetapi kita rangkum dalam satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang karakter khusus atau karakteristik pencirian para wali, kekasih-kekasih Allah itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kekasih-kekasih Allah itu di dalam ayat ini Allah jelaskan, Allah gambarkan, yaitu mereka yang punya sifat-sifat di antaranya la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut kepada selain Allah. Yang mereka takut hanya satu, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karakter yang paling utama, ciri khas para wali. Mereka hanya takut kepada Allah. Selain Allah, mereka tidak takut. Ya. Karena yang berhak untuk ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka tidak bersedih hati. Karena bagi mereka, semua yang ada di alam semesta ini adalah af'alullah. Adalah perbuatan Allah, ketetapan Allah. Sehingga buat apa mereka bersedih kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tidak ada kesedihan bagi para wali-wali Allah. Lahum alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman kepada Allah dan yang bertakwa kepada Allah. Dari ketiga karakter ini muncullah satu karakter yang menjadi dominan atau dominasi kepada para wali, yaitu lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah, yaitu Allah muliakanlah mereka dengan karomah. Kabar gembira di dunia artinya diberikanlah karomah, ya, khariqul adah, sesuatu yang di luar kapasitas kemampuan manusia. Maka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu selain tiga karakter yang kita sebutkan adalah mereka memiliki karomah. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia keramat, ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau para nabi dan rasul itu Allah muliakan dengan mukjizat, maka para kekasih-kekasih Allah muliakan mereka dengan adanya karomah. Inilah kurang lebih karakter dari para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang menjadi karakter yang menjadi pencirian khusus, yaitu mereka sangat cinta kepada Allah dan Rasulullah. Inilah karakter yang paling mendominasi bagi para nabi dan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zohirnya wali Allah itu yang nggak bisa kita nilai, karena nggak bisa kita ketahui, karena secara zohir dia tertutupi dengan sifat-sifat manusia, sifat-sifat basyariah. Maka lahirlah kaidah para ulama kita, la ya'riful wali illal wali. Tidak mengetahui seorang wali ya kecuali wali. Jadi kalau seorang itu wali, maka dia akan mengetahui bahwa si fulan atau orang itu adalah wali. Karena para wali itu saling mengetahui. Salah satu di antara yang menyatukan mereka ini adalah sifat-sifat itu. Ya. Tapi hadirin sekalian, ada yang mungkin kita luruskan dari pemahaman sebagian orang awam yang mencirikan seolah-olah wali itu harus karomah, ya, harus sakti dan sebagainya. Nah, ini keliru. Karena orang awam wajar bernilai atau memandang seperti itu karena mereka tidak punya takaran. Mereka tidak punya alat untuk menilai, menakar para wali-wali Allah itu. Maka yang difahami oleh orang-orang awam, ya, karomah itu sebatas yang zohir aja, yang hissiyah, yang nampak. Bahwa ketika seorang atau seseorang itu bisa berjalan di atas air misalnya, langsung dikatakan bahwa orang itu adalah wali. Ketika orang itu bisa terbang, langsung dikatakan orang itu wali. Tanpa kemudian mengkorelasikan dengan kehidupan kesehariannya terhadap syariat. Nah, tanpa mengkompromikan dengan keseharian si orang itu, bagaimana dia menyikapi syariat Allah, bagaimana pandangan dia terhadap sholat, bagaimana pandangan dia terhadap puasa. Itu harus dicocokkan. Karena kalau tidak, mohon maaf, ya para dukun juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Yang dimana kalau kita tarik secara teori, ada hal yang secara zohir punya kemiripan dengan karomah, yaitu istidraj. Istidraj adalah khariqul ada, suatu kemampuan di luar kebatas manusia, tapi Allah berikan kepada orang-orang fasik. Ya. Untuk apa? Untuk supaya mereka lebih jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penciriannya adalah ya sifat mereka atau keseharian mereka itu sangat bertolak ke belakang dengan syariat. Semakin mereka bermaksiat kepada Allah, semakin sakti, semakin mereka tidak memandang atau mengingkari kewajiban sholat, semakin sakti. Dan Allah akan berikan itu sebagai ujian bagi kita dan juga sebagai fitnah bagi si orang atau pelaku itu. Nah, berbeda dengan para wali-wali Allah. Maka karomah yang paling utama adalah karomah ma'nawiyah, sebagaimana yang dibagi oleh para ulama kita bahwa karomah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah karomah hissiyah, karomah yang bisa dilihat secara fisik, kesaktian-kesaktian yang di luar kemampuan manusia yang hanya dilakukan oleh seorang wali itu, tapi penampilan secara fisik, bisa jalan di atas air, terbang di udara, ya, atau bisa masuk di dalam api dan sebagainya. Itu bentuk karomah secara hissiyah.
Itu bentuk karomah, tapi apakah itu merupakan karomah tertinggi di sisi Allah? Tunggu dulu. Ya. Karena hal yang seperti ini justru bisa dilakukan oleh orang-orang fasik tadi yang kita sebutkan. Tapi karomah yang paling tinggi, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, adalah karomah ma'nawiyah, yaitu karomah keistiqomahan. Dia bisa istiqomah, ya. Dia bisa kemudian konsisten, ya, di atas jalan Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, konsisten dengan ajaran-ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah karakteristik yang paling utama dari seorang wali Allah itu. Jadi itulah sahabat sekalian, karakter-karakter yang kita sebutkan yang melekat pada seorang kekasih-kekasih Allah. Adapun dari mana atau apakah semua, kalau kita kaji atau lihat dari martabah, ya, tingkatan-tingkatan yang ada di dalam hierarki thariqah sufia, di mana thariqah itu kan ada thariqah sufi, ada thariqah jazbah, dan ada thariqah malamati. Apakah wali ini hanya ada di thariqah sufia? Nah, tunggu dulu. Semua thariqah ini, baik dari jalan sufi maupun jazbah, ya, yang dikenal kalau di Indonesia adalah wali majdub, ya, dan di thariqah malamati, semua ini ada walinya. Karena semakin taat seorang hamba kepada Allah, tentunya Allah akan cinta kepada seorang hamba. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya, bahwasanya tidaklah seorang hamba, ya, taqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba itu terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan kepadaku berupa ketaatan, maka aku akan cintai. Ya. Dan kalau sudah Allah cintai, ya, maka orang ini tentu akan masuk kepada deretan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah imbas dari ketaatan yang dia lakukan. Ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Maka dari thariqah-thariqah ini semua ada wali. Bukan hanya thariqah sufia, tapi juga thariqah jazbah, yaitu orang-orang yang ditarik akalnya, ya, sehingga yang mendominasi dirinya adalah kecintaan dia kepada Allah dan Rasulullah, sehingga hilanglah akalnya secara zahir penampilan. Nah, maka orang yang seperti atau thariqah jazbah juga ada wali. Ya, kalau di Indonesia mungkin Habib Syekhan, ya, yang dimana orang Indonesia, hanya di Indonesia lah yang berani menampilkan penampilan dari wali majzub. Kalau di luar tidak berani. Ya, takut menjadi fitnah. Tapi kalau di Indonesia, alhamdulillah bisa diterima oleh kaum muslimin. Dan yang terakhir, yang mungkin sedikit dibahas, ya, yaitu thariqah malamati. Thariqah malamati ini kalau secara pendefinisiannya itu thariqah yang tidak menampilkan simbol-simbol kesolehan. Cukuplah kesolehan itu disembunyikan di dalam kalbunya. Maka mereka tidak menampakkan kesolehan, tidak pula menyembunyikan kemunafikan. Malah justru sebaliknya, mereka menyembunyikan keikhlasan di dalam hatinya. Dan itu sangat berbeda, ya, dengan thariqah sufia yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena thariqah sufia kan seperti itu. Mereka menampilkan simbol-simbol kesolehan, ya, bukan untuk dikatakan soleh, tapi mudah-mudahan dengan itu bisa membantu mereka istiqomah. Mereka dengan tasbih dan sebagainya. Ya. Tapi juga tidak menyembunyikan kemunafikan. Mereka, para sufi, berusaha untuk menyelaraskan apa yang ada di dalam kalbunya dan yang ditampilkan secara fisik. Ini berbeda dengan thariqah malamati. Dan di dalam thariqah malamati juga ada walinya. Sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka, karena mereka menyembunyikan tuh keikhlasan sirnya Allah. Karena salah satu sir rahasia Allah kan adalah ikhlas. Keikhlasan itulah yang disembunyikan, sebagaimana Allah menyembunyikan sirnya itu kepada sudur, ya, dada-dadanya hamba-hambanya. Maka di dalam thariqah malamati juga ada walinya, kekasih-kekasih Allah. Maka sahabat sekalian, pesan saya, ya, janganlah kita terjebak, ya, dengan penampilan fisik. Karena wali-wali Allah itu tidak ada kaitannya dengan bentuk fisik. Ya. Bisa jadi dia berpakaian biasa-biasa saja, tetapi ternyata ketika dia bersama Allah, ya,
dia menjadi hamba Allah yang begitu takut kepada Allah. Dia menyimpan keikhlasan yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia di keramaian ketawa, tetapi di dalam hatinya dia selalu berkhalwat bersama Allah. Ketika dia bersendirian, dia begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita terjebak kepada fisik ya, tapi nilailah hatinya ya wali Allah itu. Karena pencirian karakteristik khas para wali itu terdapat di dalam hatinya, di dalam kalbunya, sehingga muncullah kaidah la ya'riful wali illal wali, tidaklah mengetahui seorang wali kecuali wali. Maka ketika kita punya sir ini, maka insya Allah Allah akan memperkenalkan kekasih-kekasihnya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.